Tentunya semangat, sukacita, mengasihi. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ayo kita akan berdoa bersama, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang berjalan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak sekolah minggu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ayo adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita kembali memuji Tuhan dengan mengatakan, aku berani tampil beda. Saat iblis menggoda kita mau keluar dalam nama Yesus. Saat
Tuhan Yesus, saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui cerita firman Tuhan yang kami dengar, kami semakin bertumbuh mengenal Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Dia mulai berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk menceritakan tentang kerajaan surga kepada orang banyak. Bukan cuma itu, Dia juga menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan pada waktu itu, setelah Dia menyembuhkan seorang buta dekat kota Yerikho, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan melewati kota itu. Banyak sekali orang berdatangan untuk melihat Tuhan Yesus. Tentu karena mereka sudah mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menyembuhkan orang-orang sakit. Seperti biasanya, Tuhan Yesus selalu mengajar orang-orang banyak yang mengikuti Dia. Nah, hal itu terdengar juga oleh Zakheus, kepala pemungut cukai yang sangat kaya raya itu. Banyak orang yang menyukai Zakheus, tetapi lebih banyak juga yang membenci dia, sebab mereka menganggap Zakheus adalah orang berdosa karena merugikan orang lain dengan mengambil pajak lebih dari yang sudah ditentukan. Nah, mengambil hak milik orang lain itu adalah dosa. Mencuri, berbohong, omong kotor itu adalah dosa. Dan orang berdosa akan dihukum oleh Allah, terpisah dari Allah selama-lamanya. Kemudian Zakheus mendengar bahwa Yesus sering disebut-sebut oleh orang-orang banyak. Pada waktu dia mendengar bahwa Yesus masuk ke kota Yerikho dan melewati daerah yang dekat rumah Zakheus, maka Zakheus ingin mengetahui dan melihat orang seperti apa sih Yesus itu. Zakheus cepat-cepat pergi dari rumahnya untuk melihat Yesus. Pada waktu Zakheus di tempat Yesus mau lewat, ia heran begitu banyak sekali orang di situ berkerumunan untuk melihat Yesus. Zakheus coba mendekati tempat itu, tetapi karena banyaknya orang, dia tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Wah, rugi aku ini. Aku tidak dapat melihat orang yang namanya sudah terkenal di mana-mana. Habis badanku pendek sih. Tetapi Zakheus tidak mau kalah. Aku harus melihat Yesus. Kemudian Zakheus berpikir dan melihat ke sana kemari kalau ada saja tangga atau sesuatu yang bisa dinaiki untuk melihat Yesus. Tiba-tiba Zakheus melihat sebuah pohon. Pohon itu gampang dipanjat, sebab untuk memanjat dari batang ke dahan gampang sekali. Zakheus mulai cepat-cepat memanjat pohon itu dan makin tinggi. Wah, aku sampai ke ujung pohon ini. Oh, daun-daunnya sangat banyak. Ini namanya pohon ara. Oh, itu dia Yesus. Orangnya kelihatan sangat baik ya, dan penuh kasih. Zakheus sangat senang dapat melihat Yesus. Yesus juga mengasihi anak-anak di sini, sebab Dia yang menciptakan kamu. Ia mau suatu hari nanti kamu tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Pada waktu Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas. Zakheus sangat takut dan malu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Zakheus, cepatlah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Zakheus makin heran. Kok dia tahu namaku ya? Lagian banyak orang di sini. Tetapi mengapa aku yang dipilihnya? Oh, apalagi mau datang ke rumahku. Kemudian Zakheus turun dari pohon ara itu dan menemui Yesus. Dia sangat bersukacita. Namun orang-orang banyak yang ada di tempat itu, mukanya semua berubah karena tidak senang dengan Zakheus yang dipilih. Padahal Zakheus itu kan orang berdosa. Dia kan pemungut cukai. Dia menyengsarakan banyak rakyat. Dia bukan menolong rakyat yang miskin, tetapi sering mengambil keuntungan dari orang-orang dengan melebihkan harga yang sesungguhnya. Tidak pantas Tuhan Yesus datang ke rumahnya.
Kemudian Yesus berjalan bersama Zakheus, dan tibalah mereka di rumah Zakheus. Zakheus sangat bersuka cita dan menghormati Yesus. Zakheus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Kemudian Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. wah, Zakheus bertemu dengan Yesus, dia menjadi berubah. Dia berani memberikan separuh dari hartanya kepada orang-orang miskin. Dia ingin berbuat baik bagi Tuhan dan bagi orang lain. Anak-anak, kalau kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti hidupmu berubah. Kamu mau berbuat baik dan mengasihi teman-temanmu yang perlu kamu tolong. Kemudian Zakheus berkata lagi, Dan kalau ada orang yang aku rugikan, aku berani mengembalikan 4 kali lipat. tetapi tidak ada orang yang mengaku dirugikan oleh Zakheus. Padahal selama ini banyak orang menuduh Zakheus orang berdosa. Jadi orang-orang yang berbuat jahat itu disebut orang-orang yang hilang. Nah, adik-adik, kamu disebut yang hilang di dunia ini. Makanya kamu harus menerima Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sempurna. Dia lahir ke dalam dunia ini dan orang jahat menangkap dia. Tangan dan kakinya dipaku di kayu salib. Darahnya keluar dan darah itulah yang mengampuni dosa-dosamu. Kemudian dia mati dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga dia hidup kembali. Kemudian Yesus berkata kepada Zakheus, Hari ini kamu telah diselamatkan dengan keluargamu, dan kamu juga termasuk keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allahnya. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan ya. Kakak buka dari Lukas pasal 19 ayat 10. Bunyinya begini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, untuk membuat kamu lebih gampang untuk menghafal, kakak akan mengajarimu dengan lagu. Yesus yang baik, kami bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami untuk beribadah, kami boleh bernyanyi memuji Tuhan, dan kami boleh diberkati melalui cerita firman Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami sekarang dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.